dulu. Nah, jadi materi hari ini itu kelas dan objek ya. Untuk teorinya udah dijelasin di materi kelas teori ya semuanya ya. Jadi langsung saya demokan aja. Jadi intinya kan ada proses namanya abstraksi ya. Jadi proses pembuatan kelas dari problem yang kita hadapin. Nah, ini contohnya kalau di sini ada contoh lampu ya. Kita punya problem lampu. Nah, lampu itu kita coba analisa ya. Kemudian kita bikin punya atribut apa? Misalnya di sini warna ya. Ini ceritanya lampu ya. Apa namanya? Lampu yang banyak beredar zaman sekarang itu ya. Yang bisa dikontrol pakai HP gitu tuh. Ya kan? Itu kan warnanya bisa berubah-berubah ya. Jadi kalau misalnya sekarang di set warnanya kuning, nanti jadi putih, kemudian jadi biru, jadi merah. Nah, itu bisa. Jadi untuk propertinya atau atributnya itu ada warna, kemudian metodenya itu ada ganti warna ya. Jadi bisa diubah. Nah, di sini ada parameter ya. Parameter warna yang mau diganti apa gitu. Kemudian ini kalau mau ngecek warna sekarang ya, warna sekarang itu apa ya. Nah, ini ada tipe kembaliannya, yaitu color. Jadi kan karena kita kan mau dapetin warna sekarang ya kan. Nah, warna sekarang itu misalnya kuning, berarti nanti color ini isinya kuning gitu loh, yellow ya. Kalau yang ganti warna ini kan kita mau mengubah warna lampu. Jadi kita harus ngirim warna yang mau diubah gitu loh. Misalnya mau ganti jadi warna merah ya berarti color ini isinya merah gitu. Kemudian kalau nyala atau mati ini kan cuman proses ya, proses mengubah status yang awalnya off jadi on, yang ini on jadi off. Gitu. Oke. Ini contohnya ya. Kemudian ada penjelasannya nanti dibaca sendiri. Oke, nah untuk kegiatan praktikum itu sekarang studi kasusnya adalah masalah tabungan ya. Jadi tabungan di bank gitu ya, rekening gitulah. Rekening bank. Jadi yang namanya tabungan itu punya atribut pemilik ya, yaitu nama pemiliknya atau nasabahnya begitu. Tipenya string. Kemudian ada saldo, itu duitnya yang dia simpan berapa sekarang. Kemudian ada penarikan ya, ngambil duit, itu dia harus ngirim parameter jumlah yang mau diambil. Penyetoran itu juga harus ngirim parameter, cuman bedanya kalau nyetor itu ngirim buat ditambahin, kalau yang penarikan ngirim buat dikurangin. Kemudian transfer itu adalah proses untuk mengirim nominal ke rekening lain. Nah, ini yang mungkin agak unik ya. Jadi kan kita punya kelas tabungan. Nah, di sini metode transfer itu parameternya salah satunya juga ada tabungan. Nah, tabungan di sini itu adalah tabungan punya orang lain yang mau ditransferin, gitu ceritanya. Nah, di Java itu memungkinkan karena kan Java itu kan objek itu sifatnya kan reference ya. Jadi kita bisa mengirimkan objek ke tempat lain ya supaya di otak-atik isinya ya. Nah, habis itu nanti secara otomatis dia akan berubah gitu. Nah, mungkin sebelum sampai ke sini, mungkin saya perlu kasih contoh demo dulu kali ya. Ini kan kita praktikum, jadi saya banyak prakteknya ya. Seperti ini. Kemudian, nah ini misalnya ya, saya bikin satu ini dulu aja. Bikin kelas tabungan aja, tapi yang simpel aja ya. Kelas tabungan, kemudian ada public integer saldo ya. Tabungan Java. Oke, saya bikin ini, tapi yang saya bikin baru saldonya dulu, karena saya mau demoin masalah ini reference ya. Kemudian di sini saya bikin tabungan T sama dengan new tabungan ya, kemudian T titik saldo itu saya isi saldo dia 100.000 ya, misalnya seperti ini. Oke, nah tapi sebelum masuk ke sini saya ceritanya saya akan nyiapin sebuah metode ya. Saya bikin sebuah metode di mana saya akan mengirimkan variabel ke sana, saya ubah nilainya, kemudian saya cetak. Nah, jadi di sini saya punya sebuah metode
Saya kasih nama public. Oh iya, gini. Ada yang perlu saya jelaskan dulu. Jadi kalau misalnya ini kan kelas main, ya kelas main di dalamnya ada metode main-nya kan, ada metode main-nya. Kemudian kita mau bikin metode lain. Nah, misalnya kita mau bikin void ubah gitu ya. Nah, kalau caranya bikin kayak gini, kemudian kita coba panggil di sini ubah gini, ya. Ini abaikan dulu, ya. Nah, ini pasti error ya, pasti error, nggak bisa. Jadi kan kita bikin metode void ini untuk metode yang tidak ada kembaliannya, ya. Jadi tidak butuh keyword return, ya. Gitu, itu dikasih nama void, ya. Kayak contoh di sini kan kebanyakan metode void, ya. Jadi void itu nggak ada kembaliannya. Nah, kalau ada kembaliannya, ya kembalian itu maksudnya keyword return ini ya, return 1 gitu misalnya. Nah, maka ini harus kita ubah void di sini sesuai dengan tipe data yang dikembalikan. Kalau di sini tipe data yang dikembalikan itu integer, ya berarti di sini kita ganti integer gitu. Ya. Kalau misalnya di sini kita balikin string, ya berarti ini kita kok string sini halo gitu misalnya, halo itu kan string, ya berarti ini kita ganti dengan string gitu. Tapi kalau ini nggak balikin apapun, ya, nah kita bisa ubah ini dengan void, ya gitu. Oke, nah kita kalau mau bikin fungsi atau metode di dalam kelas yang ada metode main-nya seperti ini, itu kita harus tambahkan kata static di depan, ya. Nah, ini baru nggak error. Seperti itu. Jadi ini harus ada. Kalau di sini sih nggak harus ya. Di sini saya mau bikin void ubah, ini nggak masalah ya. Di sini nggak masalah. Di sini saya bisa panggil ya. Di sini saya bisa panggil t.ubah, ini bisa. Ya. Ini nggak ada masalah. Karena ini kan saya bikinnya kan di kelas terpisah ya. Kelasnya pun kelas biasa. Tapi kalau di kelas yang ada ininya, public static void main-nya ada ini, maka ini harus dikasih static. Ya, gitu. Nanti minggu depan ada penjelasannya lebih lanjut kenapa kok harus kayak gitu. Ya. Nah, sekarang pokoknya diterima dulu aja aturannya begitu. Ya. Oke, sampai sini tadi. Oh ya begini. Sini saya bikin satu variabel ya. A gitu, tipenya integer. Kemudian di sini itu A itu saya kirim ya. Saya kirim ke fungsi ubah. Nah, diubah kan harus diterima ya. Dia harus menerima variabel, ya kan? Nah, saya kasih namanya beda aja, ya, X gitu misalnya. Kemudian X ini saya ubah nilainya. Jadi X sama dengan X ditambah 1 ya. Saya tambah nilainya dengan 1. Oke. Nah, kemudian di sini saya cetak ya. Nilai A sama dengan plus A. Ada yang bisa nebak berapa hasilnya? Ada yang bisa jawab? 11, Pak. 11. Oke, kita buktikan. Nah, ternyata hasilnya 10 ya. 10. Jadi meskipun A itu kita kirim ke sini, ya, ke dalam fungsi ubah, kemudian di dalam fungsi ubah ini kita tambah nilainya dengan 1, ya. Tapi setelah di print, ternyata di sini nggak berubah, ya, nilainya tetap 10. Jadi apapun yang dilakukan oleh si fungsi ini, kan meskipun dia dari main ini kita ngirim A ya, ngirim A, kemudian diterima di sini, A itu berubah namanya jadi X, ya. Kemudian ditambah, ya nggak berubah di sini. Ya, nah itulah kenapa kok tipe data primitif itu disebut sebagai, ya, ya ini bukan tipe data reference. Jadi kayak gini, istilahnya itu kita mengirimnya tuh by value ya. Jadi by value, ya itu seperti ini. Jadi yang kita kirim itu cuma kopian nilainya, gitu loh. Jadi yang diterima di sini tuh ya angka 10. Angka 10 dijumlahin ya sudah gitu loh. Jadi 11, tapi 11 itu cuma di sini. Gitu. Sementara si A yang asli itu kan tetap di sini ya, karena yang dikirim itu bukan referensinya tapi value-nya aja. Nah, ini berbeda dengan ini ya. Kalau kita
pakai objek ya. Nah, objek seperti ini misalnya kita bikin kelas tabungan, saldonya saya set 100.000, kemudian saya kirim tabungan itu ke fungsi ubah ya. Nah, di fungsi ubah ini dia nerima objek tabungan ya, namanya tetap X ya. Kemudian ini saya ganti X.saldo sama dengan X.saldo plus saya tambahin 5.000 misalnya. Kayak gini. Ya. Kemudian habis ini saya cetak. Saldo T sama dengan T titik saldo. Nah, kalau yang ini baru nilainya berbeda. Nah, ini baru berubah ya. Beda dengan yang tadi. Yang tadi kan dikirim ke fungsi ubah, kita cetak, ya nggak berubah gitu loh. Meskipun di sini, di dalam fungsi ubah ini kita otak-atik isinya. Tapi ketika kita ganti, tipe datanya bukan lagi yang primitif, tapi tipe data apa namanya reference ya. Ketika kita kirim objeknya, jadi kan T ini kan objek. Nah kemudian objek T kita kirim ke fungsi ubah. Di dalam fungsi ubah itu kita modifikasi nilainya. Kemudian kita cetak langsung ya. Nah ini langsung ikut berubah ya. Nah seperti itu. Gitu. Itu cara kerjanya yang ini, yang fungsi transfer ini nanti ya, supaya tidak bingung. Gitu. Ya cuman jelasin ini aja sih. Oke, nah kalau sudah sekarang kita coba saya demokan untuk yang ini ya, kelas tabungan. Oke, oh di sini sudah ada jawabannya sih. Tabungan ada, tapi saya lihat dari sini aja ya. Dari kelas diagramnya ada atribut pemilik sama saldo. Oke, saldo sudah kita bikin. Kemudian oh ini kita ikut aturan ya. Jadi semua atribut itu seharusnya private. Ya, nah tadi karena cuma buat contoh biar cepat ya. Biar cepat kita apa namanya? Kita jadiin public tapi. Nah, sekarang saya balikin private. Kemudian ada private string pemilik ya. Kemudian ada ini metode namanya penarikan ya. Ini benar penarikan penyetoran ya betul. Penarikan penyetoran. Public void penarikan. Penarikan itu parameternya double. Oh, saldo juga double ya, sorry. Double berapa ini? Jumlah, oke, jumlah ya. Kemudian kalau jumlah lebih besar dari 0 dan saldo oke. If jumlah yang mau ditarik itu lebih besar dari 0 dan saldonya masih lebih besar daripada jumlah yang mau diambil, maka saldo dikurang jumlah ya, ya saldo kurang jumlah. Udah itu doang ya. Yang penyetoran jumlah pengecekannya cuman kalau misalnya jumlahnya lebih besar dari 0 ya. Oke. Maka saldo sama dengan saldo ditambah dengan jumlah. Oke, itu doang. Yang transfer belum ada ya. Transfernya nanti kita bikin transfernya berarti. Atau jangan-jangan itu. Oh. Oh, transfernya nganu ya. Jadi latihan mandiri ya, sorry. Ya berarti nggak usah saya demokan. Ini yang kalian kerjakan. Untung nggak saya kerjakan. Nanti langsung ada jawabannya berarti. Tapi cara kerjanya kurang lebih kayak tadi yang saya demokan di sini ya. Prinsipnya. Ya, jadi kita bikin metode untuk ngirim objek. Kemudian di objek itu kita bisa modifikasi. Nah, nanti maka objek aslinya juga akan ikut berubah. Intinya sih kayak gitu. Cuma nanti tinggal disesuaikan aja. Ya. Oke, ini sudah apa lagi sini? Oh, ini. Nah, gini. Kalau kalian itu punya atribut ya, atribut
di sini, misalnya di sini ada atribut pemilik, ya kan? Nah, kita harus bikin yang namanya itu apa namanya setter sama getternya, ya, untuk mengakses atribut pemilik. Jadi kan di sini kan pemilik itu kan tipenya private, artinya kita nggak bisa langsung akses seperti ini, t titik pemilik gitu ya, namanya Adi gitu misalnya. Ini nggak bisa ya. Kalau saya jalankan, ini pasti error ya. Nah, exception ya, tabungan.pemilik is not visible ya. Kenapa kok nggak visible, kok nggak kelihatan gitu ya? Karena private. Private ini artinya dia hanya bisa dibaca di kelas ini doang ya. Di luar kelas ini, di sini kita nggak bisa dilihat ya, pemilik atribut pemilik ini nggak bisa diakses gitu loh. Jadi hanya bisa diakses di dalam kelas ini doang. Padahal di sini kita sama sekali nggak ada bahas soal atribut pemilik. Kalau saldo masih ada ya. Saldo ini ada kita pakai. Pemilik kita nggak pakai. Nah, jadi kalau kita punya atribut itu sudah sewajarnya kita harus bikin yang namanya metode untuk mengubah dan metode untuk mengambil. Ya, istilahnya setter sama getter. Nah, caranya bikin ya tinggal public untuk setter ya. Setter itu mengubah kan, mengubah pemilik. Berarti set pemilik. Ini void. Set pemilik dalam kurung. Nah, parameter di sini itu harus sama dengan tipe data yang ada di sini. Ya, seperti ini. Pemilik. Ini tujuannya adalah supaya kita bisa mengubah nama pemilik itu dengan cara seperti ini. Ya, t titik set pemilik itu Adi gitu misalnya. Nah, jadi caranya ngubah tuh kayak gini. Seperti ini. Ya, set pemilik Adi. Nah, berarti kan di sini kan parameternya kan sekarang berisi nama Adi gitu ya. Nah, di sini nama Adi di sini itu kita simpan ke pemilik yang di sini. Nah, kebetulan di sini namanya sama ya. Di sini pemilik. Di sini juga pemilik. Nah, caranya ngeset gimana? Nah, kalau kayak gini kan jelas nggak mungkin ya. Ini pemilik sama dengan pemilik. Ini kan code yang sia-sia gitu loh. Pemilik sama dengan pemilik, isinya sama kok, ngapain disama denganin gitu loh. Nah, kalau kita nulisnya seperti ini, ya pemilik ini dua-duanya ini akan mengacu ke yang ini, ya, yang di parameter ini. Nah, sekarang kalau kita misalnya mau ngakses yang ini gimana? Sebenarnya ada beberapa cara ya. Yang cara yang pertama ya kita ganti aja namanya, misalnya di sini A gitu ya. Nah, kita bisa ubah seperti ini jadinya. Maka pemilik di sini itu akan mengacu ke yang ini, karena nggak ada pemilik yang lain. Kemudian ini atribut pemilik di sini itu akan kita isi nilainya dengan A. A tadi kebetulan yang dikirim di sini adalah Adi. Ya, berarti sekarang pemiliknya namanya Adi. Gitu. Nah, cuman kalau kalian lihat di kebanyakan tutorial itu pakai namanya kan sama ya. Ya, karena kalau kita harus bikin nama dua macam ini kadang-kadang bingung ya. Bingung ngasih namanya gitu loh. Kalau cuma A doang kan bingung ya, A ini apaan ya. Sangat tidak informatif soalnya. Kalau mau cari nama lain misalnya nama gitu, ya bisa aja. Cuman nanti ada beberapa kondisi, misalnya ini jumlah ya. Jumlah, misalnya di sini saldo, ya nanti kebetulan ada metode namanya set saldo begitu, kita harus cari nama yang lain, nilai atau apa. Nah, kadang-kadang nyari nama tuh susah, jadi cara paling gampang ya bikin aja namanya sama, kayak gini. Nah, kalau namanya sama terus gimana? Di sini pemilik, di sini juga pemilik. Ya. Nah, caranya adalah kalau kita mau mengakses atribut pemilik yang dimiliki oleh kelas, yaitu yang di sini, itu kita bisa tambahkan ini, keyword namanya this. Nah, kayak gini. Kalau kita kasih this, terus titik gitu, maka yang akan dipakai itu selalu yang atribut milik kelas itu, ya, yang ada di sini. Gitu. Itu caranya tambahkan seperti ini, this.pemilik. Ya, seperti itu. Kalau yang tanpa disk, yang ini, ya, yang kanan itu akan mengakses yang ini, ya. Kalau yang pakai disk, yang seperti ini itu akan mengakses yang ada di atas, ya, yang ini. Gitu. Itu untuk metode setter ya, untuk mengubah nilai. Nah, sekarang kalau mau ngambil nilai gimana? Nah, mau ngambil nilai, itu harus kita bikin metode yang tipenya kembaliannya itu sama dengan yang tipe kembalian atributnya. Kalau di sini string, maka di sini kita harus bikin metode dengan kembalian tipenya string, ya. Kemudian nama metodenya adalah get pemilik. Ya. Parameternya nggak ada, kemudian isinya cuma return aja, return this dot pemilik.
seperti ini. Ini namanya, ini setter, yang ini getter. Kalau yang di modul cuman get doang ya. Get doang. Setnya nggak ada. Ini saya lengkapin ya. Set sama get. Yang saldo juga sama ya. Public, set saldo, kemudian tipenya double saldo. This dot saldo sama dengan saldo. Yang getter juga sama. Sini kok lupa tipenya. Void. Ini double get saldo. Return this dot get saldo. Kok get saldo sih? This dot saldo doang. Nah, ini versi lengkapnya ya. Seperti ini. Jadi ini sebenarnya sama kayak yang di modul sih. Cuman saya tambahin untuk setnya ya. Set pemilik itu seperti ini. Set saldo itu seperti ini. Penyetorannya Pak, enggak pakai void atau gimana Pak? Penyetoran pakai kok ini. Iya penyetoran belum ya. Lupa, sorry. Oh iya Pak, pantas merah tadi punya saya. Oh iya. Oke. Oh iya ya. Ya lupa ngetik. Kalau pakai NetBeans langsung kelihatan ya. Ini karena saya pakai VS Code nggak terlalu jelas ya errornya. Ya itu. Makanya saya sarankan minggu lalu kalau bisa pakai Eclipse atau NetBeans aja. Ya. Karena saya itu masalah storage ya, storage saya terbatas, jadi saya nggak install itu karena terlalu berat. Sudah kebanyakan software ini laptopnya. Ya. Oke, ini sudah ya berarti ya, sudah sama. Cuman di sini nggak ada atributnya ya, atribut ini public atau private. Nanti saya lengkapin aja gitu. Intinya pokoknya semua atribut ini selalu private, sedangkan semua metode atau function ini selalu public. Ya, itu sudah aturan baku. Ya. Jadi di sini dua ini itu harusnya private, sisanya ini public semua. Ya, gitu. Itu aturannya, defaultnya begitu. Nah nanti ada beberapa kondisi ya, di mana ini bukan public atau bukan protected, atau bukan private tapi protected, ya seperti ini. Nah itu tapi kita bahas minggu depan. Ya. Pokoknya sekarang kalian taunya private sama public dulu aja, ya. Gitu. Oke, ini kelasnya sudah jadi ya. Kelasnya sudah jadi. Kemudian ini suruh ngapain sih? Tambahkan kelas main. Mau nyoba yang ngetes ya. Oke. Kalau di sini langsung ya. Di sini langsung ini apa namanya? Langsung nembak ke atributnya. Ya. Oke. Mungkin saya jelasin dulu. Kenapa kok kita nggak disarankan untuk melakukan ini? Misalnya langsung tembak atribut saldo sama dengan 1000. Kan ini di contohnya kan gitu ya. Tapi ini sebenarnya nggak disarankan. Ya. Kita disarankannya pakai ini, pakai setter. Ya, ini. Pakainya set saldo. Jadi T titik set saldo sama dengan 1000. Nah, disarankannya pakai cara yang seperti ini. Kemudian kita coba print system out print ln T saldo sama dengan T titik. Nah, ini pakainya get saldo seperti ini. Kemudian kita cetak, harusnya keluar ya saldo. Nah, saldonya 1000. Nah, kenapa kok kita nggak disarankan pakai cara ini? Saldo sama dengan ini saya komen, saya kasih tulisan not recommended. Ada yang tahu kenapa? Kok kita nggak pakai cara yang ini, tapi pakai cara yang ini? Kalau mau pakai cara yang ini kan kita berarti tinggal ngubah ini aja ya. Saldo ini jadi public. Nah, udah selesai. Kita bisa pakai cara yang ini. Tapi kenapa kok itu nggak disarankan? Kira-kira kenapa? Ada yang bisa nebak nggak? Yang ini yang recommended ya. Recommended.
Tidak ada yang bisa menebak. Oke, saya jawab sendiri. Nah, jadi kalau kita pakai cara yang pertama, ya seperti ini, ya sebenarnya kalau kayak gini, ya ini saya cetak untuk perbandingan, ya. Hasilnya sama aja ya. Ini kita set saldonya 1000, ya. Di output yang pertama 1000, yang kedua ya 1000 gitu ya, sama aja dua source code ini gitu. Nah, tapi permasalahannya sekarang kalau misalnya kita akan mengisi ya atributnya ini dengan data yang nggak valid. Nah, itu dia yang jadi masalah. Ya. Jadi kita isi dengan data yang nggak valid. Misalnya, saldo ini kita kasih langsung nilainya minus ya. Saldo itu di set minus. Mungkin nggak sih kalian nabung di bank? Ya, kalian nabung, tapi hasilnya minus gitu loh. Harusnya kan nggak mungkin ya. Yang namanya nabung itu pasti saldonya nambah gitu loh. Nggak mungkin berkurang. Tetapi kalau di sini, ya kasusnya di sini, itu karena saldo ini kita bisa langsung akses atributnya, ya. Maka ya langsung berubah seketika gitu loh, nggak bisa diapa-apain. Jadi kalau saya komen, ini saya jalanin ya berubah jadi minus 10.000, ya seperti ini, gitu. Nah tapi kalau pakai cara yang bawah, ya cara yang bawah yang ini itu kalau misalnya kita set nilainya ya minus 10.000 gitu, nah kita bisa cegah ya di sini ya di bagian set saldo mana. Nah di set saldo ini kita bisa lakukan pengecekan dulu. Kalau misalnya saldo itu kurang dari 0, kalau saldo lebih besar dari 0 itu baru ditambahkan ya, ditabung gitu loh. Gitu. Jadi kita bisa tambahkan pengecekan di sini ya. Jadi kalau saldonya lebih besar dari 0 baru di set. Kalau enggak ya enggak usah gitu. Jadi kalau kita set ini saldo di sini minus 10.000, ketika dijalanin maka hasilnya harusnya 0 ya. Nah, ini saldonya 0. Jadi ini ya tujuannya kenapa kok ada ini setter sama getter ini ya supaya kita bisa mengecek inputannya gitu loh. Enggak asal langsung dimasukin aja, tapi kita bisa periksa dulu valid atau enggak sih gitu. Ini masih mending ya kalau misalnya saldo ini diisi dengan null gitu ya. Data null coba ya. Nol gini ya. Null itu adalah apa ya? Kosong, bukan ya kosong ya, data kosong. Data yang tidak ada gitu. Beda dengan nol ya. Beda dengan angka nol. Kalau null ini ya kayak nggak ada gitu loh. Nggak ada barangnya. Langsung error ini. Wah, ini kan bahaya nih. Saldo saya set dengan null. Ya. Pas dijalanin, hancur. Nah, ini permasalahan yang sering ada di Java ya. Jadi ini program ini sebenarnya kalau kalian compile ya itu nggak akan terdeteksi adanya error ya. Kalian mau coba di NetBeans pun ngetikin source code seperti ini itu harusnya nggak akan terdeteksi error. Dijalanin bisa, tapi begitu dijalanin ya hancur gitu ya. Langsung ini muncul error macam-macam ini. Gitu ya. Seperti itu. Nah, tapi kalau ini ya, kalau kita pakai cara yang bawah itu kita bisa cegah ya. Ini null gitu. Oh, sorry. Kalau ini anu ya. Oh, ini aja deh. Saya ganti saldonya bukan double tapi integer aja. Loh, emang nggak bisa. Oh, kayaknya VS Code-nya. Ya, VS Code-nya kayaknya tidak bisa mendeteksi null. Kalau di NetBeans sih harusnya bisa, saya demokan gitu. Tapi ya sudah, intinya gitu sih. Intinya adalah kenapa pakai setter sama getter ya supaya bisa ditambahin pengecekan seperti ini ya. Karena kalau pakai setter sama getter kan kita pakai function, kita bisa tambahin if else di sini ya untuk mengecek inputannya valid atau enggak. Intinya gitu. Jadi yang contoh yang di modul ini ya ini karena mungkin masih minggu pertama jadi pakai kayak gini dulu nggak apa-apa. Nah, minggu depan karena memang baru dibahas minggu depan ya.
masalah setter sama getter. Tapi saya langsung ajarin aja pakai ini ya. Pakai set saldo, kemudian dalam kurung 1000. Ini tadi udah saya balikin. Oh, sudah. Kemudian t dot pemilik, set pemilik Adi misalnya ya. Tampilkan informasi. Oke. Tampilkan informasi sistem println tabungan (2) plus t dot get pemilik. Nah, ini untuk ngambil pakainya get pemilik. Untuk ngubah pakainya set pemilik ya. Kemudian print lagi tabungan (2) t titik get saldo. Kok tabungan sih? Oh, saldo. Kayak gini. Kemudian lakukan operasi penyetoran. Oke, setor 250 t titik penyetoran mana? Penyetoran 250. Tampilkan saldo setelah penyetoran. Oke, copy aja. Langsung di sini. Lakukan operasi penarikan sebesar 450. Oke. Tarik 450 T titik penarikan 450. Copy aja lah ya. Ngapain saya ketik? Udah. Oke, nah berarti kan di sini kan harusnya set saldo 1000. Nah, output di sini kan berarti get pemilik ya, outputnya Adi gitu ya. Get saldo nilainya 1000. Kemudian di sini saya store 250, berarti harusnya 1250. Kemudian di sini diambil 450, berarti sisanya 800. Nah, ini harusnya. Jadi outputnya pertama Adi 1000, 1250, terus 800. Ya. Kita jalankan. Oke, sudah sesuai ya. Tabungan Adi, ya. Saldo 1000, ya sama. Kemudian setelah setor 250, ya jadi 1250. Kemudian kita tarik 450, ya dikurangi 1250 kurang 450, hasilnya 800. Ya. Gitu. Nah, mungkin lebih jelas ketika setor sama tarik kita tambahin pesan ya. Ini kita improve dikit. Nah, penarikan di sini. Nah, kita print aja. Kita bisa nambahin print di sini ya. Tarik. Ya. Tarik sebesar jumlah. Sini. Yang ini setor ya. Setor sebesar jumlah. Ya. Supaya lebih kelihatan. Kemudian kita jalankan lagi. Nah, ini kan jelas ya. Tabungannya Adi, saldonya 1000. Kemudian saya setor 250, yang terjadi jadi 1250. Kemudian saya tarik 450, yang terjadi 1250 kurang 450 di 800. Seperti itu. Ada yang mau ditanyain dulu sampai di sini? Pak, itu kan ada 2 kelas ya, main.java sama tabungan.java. Betul. Nah, terus itu fungsinya apa ya, Pak? Maksudnya nggak bisa ya kalau disatuin gitu, apa harus dipisah-pisah kayak gitu atau? Iya, jadi memang di Java itu satu file itu hanya dapat berisi satu kelas. Ya, berbeda dengan Python ya. Kalau Python kita bisa gabungin. Ini saya copy, ya, saya taruh di sini kan bisa ya. Kalau Python ya. Jadi satu file itu berisi 2 kelas bisa. Tapi kalau di Java ada 2 kelas itu langsung error ya. Loh, kok jalan? Oh, jadi yang di tabungan.java itu khusus kelas method, terus yang di main.java khusus jalanin gitu ya, Pak? Betul. Jadi
di main.java ini cuma buat jalanin aja, buat manggil-manggil kelas gitu loh. Jadi kelas tabungan kita panggil di sini. Nanti kalau misalnya saya punya kelas yang lain, kelas mahasiswa, nah itu kita panggil di sini juga, di kelas main ini. Jadi ini buat ngetes, biasanya kelas main itu buat ngetes program, kayak gini-gini. Gitu. Kalau yang tabungan ini isinya ya sesuai dengan kasus kita. Kasus kita kan kita mau bikin rekening bank ya. Nah, rekening bank atau tabungan itu punya atribut apa, punya metode apa, itu kita bikin di sini. Kayak gitu. Nanti kalau misalnya kita punya tadi kasus yang lain, misalnya mahasiswa gitu ya, kita berarti harus bikin kelas mahasiswa gitu. Kelas mahasiswa, kemudian mahasiswa punya atribut apa sih? Oh, kita tambahin atribut nama, atribut NIM, terus atribut IPK, nah, kayak gitu. Isinya cuma kayak gini doang, ya. Kemudian nama ya tinggal bikin set nama, get nama dan seterusnya. Nah, kemudian yang pakai kelas mahasiswa siapa? Ya di sini, di bagian mainnya ini kita pakai mahasiswa. Nah, di sini kita pakai mahasiswa, new mahasiswa, gitu. Seperti itu. Memang ini yang ini yang mungkin agak asing ya, karena cara berpikirnya tuh kalau kita nemu masalah, itu kita harus bikin dulu kelasnya. Nah, itu yang agak berbeda dengan kemarin waktu Alpro sama waktu struktur data kan, ya kalau kita mau bikin simulasi tabungan ya langsung aja dibikin di sini gitu loh. Kita bikin variabel saldo, variabel pemilik kayak gitu kan. Terus kemudian diinputin di sini, terus diubah isinya dan seterusnya kan kayak gitu. Kalau sekarang di Java, kalau pakai prinsip OOP ya, Object Oriented Programming, nggak bisa kayak gitu. Harus kita bikin kelas-kelasnya dulu kayak gini. Ya, memang sekilas itu kelihatannya agak repot gitu ya. Kenapa sih kita cuman menyelesaikan masalah simple, tapi kok kita harus bikin banyak file, terus kemudian ini kalau kita lihat kan source code-nya panjang ya. Di kelas tabungan aja udah berapa baris nih, 30-an. Kelas main-nya ada berapa? 20 gitu ya. Kan jadi boros ya. Tapi tujuannya adalah supaya nanti kalau misalnya apa istilahnya di maintenance ya, istilahnya kita mau ubah, kita upgrade itu kita bisa fokus gitu loh. Kita misalnya kamu ditugasin untuk memodifikasi kelas tabungan, berarti yang kamu ubah cuma kelas ini aja, gitu. Jadi kamu nggak akan ngubah-ngubah kelas yang lain. Jadi ya kalau ada masalah di sini ya berarti itu tanggung jawabmu kayak gitu. Gampangnya sih seperti itu. Kayak gitu. Memang kalau bikin program di Java tuh nanti pasti filenya banyak sekali ya. Akan sangat banyak. Jadi kayak misalnya kalian bikin project start new project ya. Yang ada tampilannya ya berbasis Java gitu, nanti langsung filenya ada berapa? 5, 6 kayak gitu ya. Isinya kelas Java gitu. Demikian juga kalau kita bikin aplikasi Android kan harus pakai Java ya. Itu begitu dibikin langsung kelas Java-nya tuh banyak ya. Kayak gitu. Emang nanti hasilnya akan banyak sekali. Jadi kalau bikin program Java gitu mungkin bisa paling nggak ada 5 kelas, 10 kelas itu masih relatif sedikit ya. Gitu memang nanti ya itulah kelasnya itu jumlahnya akan banyak sekali. Kayak gitu. Jadi memang dipisah-pisah ya tujuannya biar nanti untuk maintenance-nya gampang ya. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Oke, Pak, makasih. Oke. Ada lagi apa lagi sini? Oh, udah selesai ya. Cepat juga. Yang transfer kalian kerjakan nanti. Jadi tapi di sini di kelas diagramnya sudah ada ya transfer. Tapi nggak saya iya, bikin. Pak. Kalau semisal kan kalau di Eclipse kan satu project bisa banyak kelas kan, Pak. Betul. Nah, terus antara kelas satu sama yang lainnya itu bisa saling itu nggak, Pak? Kayak ini menampilkan metode dari kelas lain, itu bisa nggak? Bisa. Tinggal panggil aja. Jadi gini, kalau misal ini kan kebetulan semua kelasnya saya taruh di desktop ini ya. Jadi di tempat saya foldernya ada folder user, Adinugraha, desktop, tabungan.java. Kemudian ini ada desktop main.java. Nah, kalau misalnya nanti kalian itu ada folder yang berbeda, ini saya hapus. Misalnya
ada folder apa ya, ABC gitu ya. Kemudian ini tabungan, itu saya pindah ke sini. Nah, ini kan udah berubah ya, ini desktop, main.java, mainnya kan di desktop. Kemudian untuk tabungan kan dari desktop itu ada ABC, ya kan. Kemudian baru tabungan.java. Ini kalau saya jalankan sih harusnya nggak bisa, ya. Harusnya sih error. Ya. Kalau nggak error malah canggih sekali dia. Loh, kok bisa ya? Wah, ini agak unik ya. Nah, tapi gini, kok bisa ya? Malah saya bingung. Nah, kalau misalnya foldernya beda, ya itu sebenarnya tinggal diimport aja, ya. Jadi kan seharusnya kalau nggak tahu di NetBeans atau Eclipse itu kalau kayak gini harusnya nggak bisa, harus diimport ya. Caranya import kayak gini, import. Kemudian ini nama foldernya kan tadi ABC ya. Ini ABC kayak gini. Ya. Kemudian import ABC titik kok titik sih. Ini tabungan .java gitu. Jadi harus di import. Ini petiknya nggak pakai. Set. Nah, gini doang nih, sorry. Nah, kayak gini. Jadi karena kelas tabungan itu ada di folder ABC, maka cara ngimportnya begini. Kayak gitu, ini kalau beda folder. Tapi kalau ada di folder yang sama, nggak usah diimport, nggak apa-apa, sudah otomatis ke detect. Ya, gitu. Itu bukan sih yang ditanyain? Atau beda? Iya, Pak. Iya. Nah, gitu. Karena kadang-kadang nggak semuanya jadi satu folder kan. Kalau misalnya nanti bikin program Java, kan filenya kan banyak, bisa mungkin bisa 20, 30 file gitu kan. Kalau kita taruh semuanya di satu folder kan pusing ya. Ini nanti kelas buat apa, ini kelas buat apa, apakah ini kelas buat GUI-nya, atau ini kelas buat database-nya. Nah, itu kan semua harus dipisah ke folder sendiri-sendiri. Jadi ada folder database, ada folder antarmuka, ada folder back-end, ada folder server, nah itu. Nah, nanti cara manggilnya, kalau beda folder ya tinggal pakai import aja. Ya, import, nama foldernya database misalnya. Terus nama kelasnya apa? Nama kelasnya MySQL. Misalnya. Nah, kayak gini. Kayak gitu. Ada lagi database yang lain, misalnya pakai NoSQL. Nah, kayak gitu itu. Ini nama folder, titik, nama folder, titik, terus nama kelasnya. Kayak gitu. Tinggal import. Gitu. Di Python juga sama kan, pakai import juga ya. Import terus nama kelasnya kan kayak gitu kan. Nah, ini juga sama sih, di Java pakai import. Gitu. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Masih panjang waktunya, materinya ya sudah habis ya. Bentar, tadi kayaknya ada chat. Oke. Nah, mungkin saya tambahin ini aja ya, untuk untuk input ya. Kalau ini kan dari tadi kan kita ngeran hasilnya apa. Nah, sekarang kita coba kita dapatnya angka saldo awal sama nama itu dari inputan user ya. Kita coba itu aja. Kita bisa pakai di sini namanya scanner ya. Scanner. Jadi langkah pertama, seingat saya sih harus diimport ya. Import Java utility, kemudian scanner. Nah, ini ada. Scanner ini dipakai untuk menginputkan data dari command prompt ya. Kemudian cara makainya kita bisa bikin objek objek scanner di sini. Saya kasih nama S gitu. Kemudian diinstansiasi new scanner ya. Nah, di sini parameternya itu dalamnya harus ini ya, harus system.in ya. Jadi cara instansiasinya selalu begini ya.
new scanner dalam kurung system.in. Ini nggak boleh kosong ya, harus ada isinya seperti ini. Gitu. Kemudian cara bacanya adalah kita coba print dulu system out .print ya. Masukkan nama pemilik. Nah, .2. Ini biar keluar tulisan ya. Masukkan nama pemilik terus kita suruh ngetikin. Nah, waktu ngetikin baru kita bikin satu variabel ya, pemilik. Nah, pemilik itu nanti dapat isinya, biasanya kan kita langsung tulis ID gitu ya. Nah, ini kalau kita statis caranya kayak gini, tapi kalau dinamis itu kan kita ngambil dari scanner. Nah, scanner titik next slide. Nah, seperti ini. Itu cara ngambilnya ya. Cara mengambil input dari user. Nah, kemudian di sini kita bisa ganti ID itu dengan pemilik ya supaya dinamis. Sekarang kita jalankan. Nah, jadi hasilnya kayak gini ya. Masukkan nama pemilik. Nah, dia nggak akan lanjut dulu sebelum saya masukin. Misalnya namanya Christian, enter. Jadi keluar outputnya tabungan milik Christian, ya, saldonya dan seterusnya sekian, ya kayak gitu. Kalau saya jalankan lagi, masukkan nama pemilik. Aduh, Christian Adi Nugraha, ini komplit nih. Nah, komplit juga namanya, gitu. Itu pakai yang namanya scanner ini ya, gitu. Itu kalau mau ngambil dari inputan, ya buat ngetes gitu ya, buat testing ya. Kita coba kalau namanya satu kata, kalau namanya dua kata, dan seterusnya. Pak, saya mau tanya Pak. Ya gimana? Kalau di ini kan saya lihatnya ada next line pakai S, terus yang ini ada next line biasa. Ini bedanya gimana Pak? Next line pakai S itu mana ya? Next line. Yang mana sih? Kalau di sini cuma satu ya, next line. Bukan next line Pak, ada yang saya lihatnya dia tipenya integer, ada juga. Nah, yang kayak ini Pak, sebelahnya Oh, string. ini. Ya itu Pak. INT ini ya. Iya, iya. Ya, ini buat nerima integer. Jadi kalau saya pakai next integer, ya berarti di sini tipenya harus integer kayak gitu. Kalau next line itu tipenya string, ya. Itu ada apa aja sih? Oh, Next. berarti mengikuti dengan tipe datanya itu ya, Pak? Betul. Jadi ini ada macam-macam ya. Ada next boolean, byte, next double, next float, next int. Jadi ya tipenya tergantung next apa gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ini kan untuk pemilik pakainya tadi next line ya. Nah, sekarang kita coba bikin yang saldo ya. Nah, untuk bikin yang kedua, ini kita nggak usah bikin objek baru ya, kita pakai yang sama. Kita tinggal copy bagian ini, ya, masukkan jumlah saldo. Kemudian ini kita ganti double saldo. Nah, ini kita ganti dengan next double. Nah, kayak gini. Kemudian ini kita ganti dengan saldo. Loh. Nah, kayak gitu. Oke, saya coba. Masukkan nama pemilik, Christian ADN. Masukkan jumlah saldo, saya punya 50.000. Mana sih? Nah, 50.000. Enter. Nah, kayak gini hasilnya. Christian Adi Nugraha, duitnya 50.000, disetor 250 jadi 50.250, tarik 450 jadi 49.800. Gitu. Jadi memang next-nya ini menyesuaikan tipe data ya, tapi khusus untuk string pakainya next line ya. Bukan next string, tapi next line. Gitu. Seperti itu. Oke, Pak. Mantap. Ada lagi yang mau ditanyakan? Apa gitu? Saya jelaskan. Penggunaan buffer reader, Pak. Kenapa? Penggunaan buffer reader. Buffer reader. Iya. Buffer reader itu gimana maksudnya, Pak? ada di modul ya? Enggak sih, kemarin saya ekspor gitu nemu
kayak gitu, buffer reader. Itu Oh, dipakai juga buat ngambil inputan katanya. betul. Memang untuk ngambil inputan itu jenisnya ada banyak ya. Bisa pakai ini, scanner, bisa pakai buffer reader, bisa pakai konsol, read line, ya. Sebenarnya sama aja sih, jenisnya banyak. Kalau yang paling simpel sebenarnya ini ya. Kalau kalian di Windows itu bisa pakai konsol read line ya. Kalau konsol read line tuh nggak perlu ini, nggak perlu pakai scanner ya. Jadi langsung aja. Bentar. Tinggal gini doang ya. Console.readline. Nah, ini malah gampang sekali kan. Ini objek scanner tidak diperlukan. Jadi langsung satu baris ini selesai ya. Pakai yang ini dulu ya. Masukkan nama pemilik Christian Adi N 1000. Nah, ini console readline ya. Kemudian berikutnya buffer reader. Kalau buffer reader itu nganu ya, baca file ya. Gimana praktekinya ya? Mungkin ini ya, kalau buffer reader itu kalian harus punya satu file baru. Misalnya di sini ya, saya tulis namanya di sini, Christian Adi. Kemudian saya simpan di desktop nama.txt. Ya, jadi ini ada file apa namanya? Nama.txt isinya Christian Adi ya. Nah, ini pakai buffer reader ini agak susah ya. Importnya tuh kalau nggak salah harus Java bener nggak ya, buffer reader tuh. Kemudian di sini aja. Oh, ini harus diimport juga ya. Sudah. Bentar, ini ada itu nggak ya? Kalau di saya kan kebetulan pakai Mac nih. Ada permissionnya nggak? Kalau di Windows sih kalian tinggal ketikin ini ya, C.2// bener nggak sih Windows tuh? /C.2/user/desktop kan kayak gitu kan? Iya kan? Nah, kalau di sini itu alamatnya apa ya? Ntar saya juga nggak hafal. Caranya copy aja ini ke sini. Loh, kok malah hilang? Sorry. Nah, ini. /user. Oke. /user/adinugraha nama.txt. Kemudian ini file reader ya, karena kan buffer reader itu buat baca file ya. Buffer reader BR sama dengan new. Nah, kemudian untuk ini pas masukin namanya kita pakai pemilik sama dengan pemilik
plus I. Oke, sudah. Kita coba, semoga berhasil. Wah, error. Apa ini? Can convert integer to boolean. Line 18. Oh, sorry. Oh, file not found. Ya, nggak bisa. Nah, tapi ini coba kalian praktekkan di tempat kalian kalau mau pakai buffer reader, ya. Harusnya sih udah betul, cuman kayaknya programnya ini nggak, di tempat saya nggak boleh baca file lain, ya. Kayak gini. Oh, bentar. Atau mungkin saya hilangin aja ya. Ini kan kebetulan satu folder ya, kenapa pakai itu ya. Nggak juga ya. Ya, karena kalau di Itu memang harus pakai tanda petik ya, Pak? Yang mana ya? Itu untuk file reader memang harus pakai tanda petik. Ini? Iya, karena kan bacanya sering, kalau ini pasti error. Ya. Oh iya, Pak. Dikira variabel soalnya kalau kayak gini. Jadi pasti harus pakai ini. Gitu. Nah, nanti coba aja. Kalian coba satu folder gitu, tinggal ketikin nama filenya. Nah, pakai buffer reader buat baca isi file ini ya. Gitu. Kalau di tempat saya nggak bisa ya. Ini errornya file not found. Jadi kalau source code-nya nggak ada masalah. Cuman ini filenya nggak ketemu. File not found exception. Gitu. Itu buffer reader. Ini buffer reader nanti ada sih dibahas di materi input output ya. Tapi ya nggak apa-apa nih, sambil membuang waktu. Kalau buat yang membaca dari inputan, setahu saya sih ada dua itu tadi ya, scanner sama ini, console read line. Atau yang tadi s.nextLine tadi ya. Cuman gini, kalau yang sistem console read line ini isinya selalu string ya. Ini nggak ada read yang lain sih setahu saya. Ada read integer itu nggak ada ya. Ini cuma read line, read password. Read password ini cuma itu. Nanti yang kita ketikin jadi bintang gitu aja kan. Kalau read line yang kita ketikin ya tetap string terlihat gitu loh. Nah, cuman gini, ada beberapa program kayaknya sih seingat saya ini nggak bisa dilakukan di NetBeans atau Eclipse ya. Seingat saya sih nggak bisa. Ya, yang bisa scanner. Gitu. Makanya tadi saya ngajarinnya selalu pakai yang scanner ya. Karena yang ini nggak bisa kalau di NetBeans atau Eclipse ya. Seingat saya sih dulu nggak bisa. Nggak tahu kalau sekarang udah berubah. Kalau yang buffer reader tuh, bentar, kita lihat daftar isi itu IO ya, Java IO, input output. Kayaknya ada di mana ya? Nah, ini kayaknya. Ya, ini buffer. Nah, ini buffer reader ya. Makanya kelihatan susah ya. Ini materi pertemuan berapa nih? 12 ya. Gitu. Nah, ini ya. Scanner juga dibahas juga sih di sini ya. Tapi nggak apa-apa, saya ajarin sekarang aja, siapa tahu mau dipakai ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, saya mau nanya itu yang untuk import Java.util scanner, bedanya sama Java.util bintang apa ya, Pak? Oh, gini. Jadi kalau Java.util scanner kita hanya mengambil kelas scanner, tapi kalau bintang itu kita ambil semua. Jadi kan sebenarnya di Java.util ini kan ada macam-macam nih. Ada concurrent, ada apa nih, macam-macam ya. Wah, sebanyak ini. Nah, kok hilang. Ya, jadi ada sebanyak ini. Salah satunya scanner. Nah, mana scanner? Nah, ini ada scanner. Kalau pakai bintang itu kita ambil semuanya.
Nah, kita ambil semuanya. Kayak gini tuh kita ambil semua. Jadi kita bisa pakai yang namanya apa tadi misalnya? Kalender gitu misalnya ya. Kalender kita bisa pakai di sini, langsung kebaca. Oh, langsung ada kalender. Gitu. Tapi kekurangannya kalau pakai bintang ini jadi berat ya, karena semua library kita import, padahal kita nggak pakai semuanya. Kita cuma pakai yang scanner, itu masalahnya. Gitu. Jadi saran saya tetap kalau bisa satu-satu ya. Kalau kita butuh scanner ya pakai scanner. Nanti kalau kita mau pakai ini kalender, nah, otomatis nanti dia akan nambah sih harusnya. Kita new calendar. Nah, nambah sendiri kan. Gitu. Jadi satu-satu ya. Seperlunya aja. Kalau semuanya nanti jadi berat. Terlalu banyak referensi padahal tidak terpakai. Kayak misalnya ini ya, saya cuma pakai scanner. Ini pasti ada garis kuningnya kan. Gitu. Artinya dia nggak kepake. Bentar, mana sih? Kok beda tulisannya ya? Oh, bukan ya. Kalau di NetBeans kelihatan sih ada tanda warna kuning. Kuning itu artinya warning, artinya nggak bikin error, cuman kayak tidak berguna gitu loh. Dihapus nggak apa-apa, cuma kayak peringatan aja. Di sebelah kanan Pak kelihatan garis kuning. Di sini ya? Iya Pak. Enggak, tapi pesannya nggak anu ya. Ada garisnya tapi kalau di VS Code nih kok lain pesannya. Nah ini, my Java is not project file, only syntax error. Oke. Kalau di NetBeans di kanannya ada warna kuning, ada warna merah, sama abu-abu kalau nggak salah. Ya. Jadi kalau kuning itu warning, ya. Kalau abu-abu itu baris yang sia-sia. Sia-sia tuh kayak gini misalnya, integer A gitu. Dah, ini kan nggak dipakai. Nah, biasanya nanti muncul abu-abu. Ya. Ini juga muncul. Gitu. Kalau merah itu error. Nah, kalau error sih harus dibenerin ya. Tidak bisa diabaikan. Gitu. Oke, Pak. Oke, sip. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Pertanyaan terakhir. Tidak ada? Oke, ya. Sudah, kalau tidak ada, mungkin kelas kita cukup sampai di sini. Ya. Sudah 1 jam. Ya, jangan lupa tugasnya dikerjakan, pretest, post-testnya juga. Oke. Kalau gitu, sampai ketemu lagi minggu depan. Ya. Oke Terima kasih Pak. semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.